Pernah gak sih lo lagi asik scrolling TikTok, terus tiba-tiba HP lo kayak punya indera keenam? Kayak dia tahu duluan ada sesuatu yang gak beres di sekitar lo, padahal lo sendiri belum ngerasain apa-apa. Kedengeran kayak film fiksi ilmiah ya? Tapi serius, di zaman serba canggih sekarang, HP yang lo genggam itu sebenarnya punya potensi buat jadi sistem radar deteksi bahaya pribadi lo. Gak percaya? Sini, gue ceritain rahasianya. Bayangin gini, lo lagi nongkrong di warung kopi. Tiba-tiba ada truk gede lewat, bikin sendok di gelas lo getar dikit. Nah, gimana caranya lo bisa ngerasain getaran itu? Otak lo nerjemahin sinyal dari telinga yang dengar suara bising dan dari kulit yang ngerasain getaran. Mirip kayak gitu, HP lo punya indera supersensitif yang tanpa lo sadari terus-terusan mengamati sekelilingnya. Otot dan telinga rahasia HP lo. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. HP lo itu punya serangkaian sensor yang kerjaannya mendeteksi gerakan, posisi, dan bahkan orientasi. Ada yang namanya akselerometer dan giroskop. Ini kayak otot dan sistem keseimbangan di tubuh kita. Akselerometer bisa ngukur seberapa cepat HP lo bergerak atau berakselerasi di 3 dimensi. Ibaratnya, kalau lo ngelempar HP ke atas, dia tahu persis seberapa kenceng lo lempar dan kapan dia mulai jatuh. Giroskop, nah ini yang lebih canggih lagi. Dia ngukur rotasi atau putaran HP lo. Jadi, kalau HP lo muter-muter kayak gasing, giroskop ini yang ngasih tahu ke prosesornya. Nah, gabungan dua sensor ini, plus satu lagi yang namanya magnetometer, buat ngedeteksi medan magnet, itu udah cukup buat ngasih gambaran detail tentang apa yang lagi terjadi sama HP lo dan di sekitarnya. Contohnya gini, pernah dengar fitur deteksi tabrakan di iPhone terbaru atau jam tangan pintar? Itu kerjaan sensor-sensor ini, bro. Mereka terus-terusan ngumpulin data gerakan dan pola getaran dengan kecepatan luar biasa, bisa sampai ratusan kali per detik. Kalau tiba-tiba ada perubahan gerakan drastis yang khas kayak tabrakan mobil atau HP lo jatuh dari saku celana, sistem di dalamnya langsung ngasih peringatan. Dia tahu ada pola yang nggak biasa dari data yang masuk, dan itu bisa jadi indikasi bahaya. Mirip kayak si bapak pemilik warung kopi yang udah hafal banget sama bunyi mesin kopi. Begitu ada suara kretek aneh, dia langsung tahu ada yang salah. Data yang dikumpulin sensor ini jadi bunyi kretek itu. Indera kedua, HP lo bisa nguping dan melihat tanpa kamera. Selain sensor gerak, HP lo juga punya mikrofon kan? Jelas dong. Tapi yang menarik, mikrofon di HP modern itu nggak cuma buat nelpon atau rekam suara doang. Mereka itu kumpulan sensor akustik yang super peka, bahkan bisa dengar frekuensi di luar jangkauan pendengaran manusia. Bayangin, ada penelitian yang nunjukin kalau HP lo bisa dipakai buat mendeteksi retakan di struktur bangunan, atau bahkan mendeteksi gempa bumi yang jauh sebelum gelombangnya kerasa di permukaan. Mikrofonnya bisa mendengarkan getaran mikro yang nggak kita sadari. Selain nguping suara, HP lo juga bisa melihat tanpa kamera, lewat gelombang radio di sekitarnya. Ini yang disebut konsep passive radar, atau radar pasif. Lo tahu kan, HP lo selalu terhubung ke sinyal Wi-Fi atau jaringan seluler. Nah, sinyal-sinyal ini sebenarnya adalah gelombang elektromagnetik yang bergerak bebas di udara. Kalau ada objek atau bahkan orang yang bergerak di antara HP lo dan sumber sinyal itu, gelombang radio tadi bakal sedikit terganggu atau terpantul. Perubahan kecil ini bisa dideteksi oleh antena HP lo. Contohnya, beberapa teknologi eksperimental udah nunjukin kalau HP bisa mendeteksi pergerakan orang di ruangan cuma dengan menganalisis fluktuasi sinyal Wi-Fi. Jadi HP lo kayak punya indera keenam yang bisa ngerasain ada kehadiran atau gerakan di sekitarnya, bahkan di balik tembok, hanya dari perubahan gelombang radio yang nggak kasat mata. Ini persis kayak lo lagi duduk di warung kopi, tapi tiba-tiba HP lo ngasih notif, ada orang mendekat dari arah pojok kiri. Padahal lo nggak lihat siapa-siapa. Dia ngerasa dari perubahan sinyal Wi-Fi di sekitar lo. Otak di balik semua indera. Kecerdasan buatan yang bikin mikir percuma. Dong kalau HP cuma punya indera-indera sensitif tapi nggak bisa nerjemahinnya? Disinilah peran kecerdasan buatan alias AI dan machine learning jadi bintangnya. Data mentah dari akselerometer, giroskop, mikrofon, atau sinyal Wi-Fi itu kayak omongan nggak jelas dari banyak orang di warung kopi. Nah, AI ini kayak bapak pemilik warung kopi yang udah pengalaman banget. Dia bisa ngumpulin semua informasi yang masuk, menganalisis polanya, terus narik kesimpulan yang masuk akal. Sebagai contoh, Google pernah mengembangkan sistem bernama Shake Alert di Amerika, yang memanfaatkan sensor akselerometer di HP Android. Sistem ini bisa mendeteksi getaran awal gempa bumi dan mengirimkan peringatan ke pengguna yang terdekat.
beberapa detik sebelum getaran paling kuat sampai ke lokasi mereka. Beberapa detik itu bisa berarti segalanya, bro. Bayangin, HP lo bisa jadi alarm gempa pribadi. Ini bukan sulap, tapi hasil dari algoritma AI yang terus-terusan belajar dari jutaan data getaran. Dia tahu pola getaran normal dan pola getaran gempa, lalu membedakannya secara instan. Begitu juga dengan deteksi bahaya lainnya. Misal, ada startup yang lagi ngembangin aplikasi yang bisa mendeteksi kebocoran gas di rumah. Dia pakai mikrofon HP buat dengerin frekuensi suara yang spesifik yang cuma dihasilkan oleh kebocoran gas. Algoritma AI-nya dilatih dengan ribuan sampel suara kebocoran gas, jadi dia bisa membedakan antara suara mesin kulkas, suara air netes, dan suara kebocoran gas yang berbahaya. Semua proses analisis data ini terjadi di balik layar HP lo, tanpa lo sadari. Dia terus-terusan mikir dan belajar dari lingkungan sekitarnya. HP lo, penjaga pribadi yang nggak pernah tidur. Jadi bayangin deh potensinya. HP lo itu lebih dari sekedar alat komunikasi atau hiburan. Dia bisa jadi asisten deteksi bahaya pribadi yang canggih. Bukan cuma deteksi tabrakan mobil atau gempa. Kedepannya mungkin HP lo bisa ngasih peringatan kalau ada tanda-tanda tanah longsor di dekat rumah lo. Atau bahkan mendeteksi anomali pada struktur jembatan yang lo lewati setiap hari. Beberapa riset bahkan lagi ngembangin fitur yang bisa ngedeteksi tanda-tanda awal serangan jantung lewat perubahan pola suara napas atau denyut nadi yang direkam oleh mikrofon HP. Intinya, teknologi sensor dan AI di HP kita itu terus berkembang. Yang dulunya cuma bisa kita lihat di film-film fiksi ilmiah, pelan-pelan jadi kenyataan di genggaman kita. HP lo itu sebenarnya udah jadi kayak sistem saraf yang terhubung ke dunia digital, mampu merasakan, mendengar, dan menganalisis lebih banyak hal dari yang kita kira. Dia nggak cuma mendeteksi bahaya yang udah terjadi, tapi juga berpotensi memberikan peringatan dini sebelum bahaya itu benar-benar menyerang. Gimana? Mind-blowing kan? Siapa sangka HP yang biasa lo pakai buat nge-scroll sosmed itu diam-diam punya kemampuan deteksi bahaya yang luar biasa. Coba deh, komen di bawah fitur deteksi bahaya apa lagi yang menurut lo keren kalau ada di HP. Dan jangan lupa, kalau lo pengen terus dapat asupan fakta-fakta seru kayak gini, langsung aja pencet tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya di channel Fakta First ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.